Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putra Adi Wibowo di channel Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas lanjutan materi, yaitu nilai suatu turunan, ya, terutama turunan dalam fungsi trigonometri. Nah, apa itu nilai suatu turunan? Tentunya langsung saja kita ke contoh soal supaya kalian lebih memahami. Nah, contohnya begini. Misalnya saya punya fx sama dengan sin 2x. Untuk x sama dengan pi per 2. Nah, tentukan turunan dari fungsi sin 2x untuk x sama dengan pi per 2. Jadi f aksen x, turunan seperti ini yang sudah dibahas di video sebelumnya adalah 2 cos 2x untuk x-nya sama dengan pi per 2. Nah, untuk x sama dengan pi per 2 kita substitusikan ke sini. Berarti f aksen pi per 2 sama dengan 2 cos 2 kali pi per 2. Nah, ini bisa coret. Maka ini jadi 2 cos pi. Nah, kalian harus memahami pi itu berapa derajat, pi per 2 itu berapa derajat. Nah, kalau pi itu sama dengan 180 derajat. Kalau pi per 2 sama dengan 90 derajat. Nah, kalau 2 pi itu sama dengan 360 derajat. Kalau 3 per 2 pi itu sama dengan 270 derajat. Nah, ini sudut-sudut penting yang perlu kalian pahami. Nah, cos pi sama dengan cos 180. Cos 180 itu sama dengan berapa? Negatif 1, ya. Nah, 2 kali negatif 1 sama dengan hasilnya adalah negatif 2. Nah, itu adalah contoh untuk nilai suatu turunan. Kalian bisa pahami dulu pengerjaan soal berikut ini. Nah, kemudian soal yang nomor 2. Misalnya saya punya fx sama dengan cos pangkat 4 dari 2x. Untuk x sama dengan pi per 3, tentukan turunannya, ya. Nah, nanti kita tentukan dulu turunannya. F aksen x sama dengan, kalau kalian sudah memahami video saya sebelumnya, tentunya sudah bisa mengerjakan turunan ini secara langsung. Yang pertama tentunya saya ingatkan lagi, kalau ada bentuk seperti ini, yang pertama kali diturunkan adalah pangkatnya. Nah, di sini adalah 4 cos pangkat 3 dari 2x, ya. Karena turunan itu pangkatnya berkurang 1. Setelah pangkatnya baru fungsinya. Cos itu turunannya apa? Min sin. Nah, berarti negatifnya tak terus ini. Min sin, sudutnya tetap 2x. Baru yang terakhir adalah sudutnya. 2x turunannya adalah 2. Nah, berarti secara utuh f aksen x sama dengan 2 kali negatif 4, berarti negatif 8 cos pangkat 3 dari 2x kalikan sin 2x. Nah, karena x-nya sama dengan pi per 3, yang kita ketahui pi adalah 180, maka pi per 3 adalah berarti 180 bagi 3, yaitu 60 derajat, ya. Ini sama dengan 60 derajat. Berarti f aksen x sama dengan min 8 cos pangkat 3 dari 2 kali pi per 3 kalikan sin 2 kali pi per 3. Nah, ini kalau kalian merasa bingung dengan perhitungan pi, bisa kalian ubah pi per 3 itu menjadi 60 derajat. Menjadi min 8 cos pangkat 3 2 kali 60 derajat berarti 120 derajat kalikan sin 2 kali 60 derajat. Ini adalah 120 derajat. Nah, sama dengan min 8. Nah, cos pangkat 3 dari 120 derajat. Kita cari dulu cos 120 derajat. Nah, di tugas sebelumnya saya tugaskan kalian membuat tabel trigonometri. Tujuannya apa? Yaitu untuk materi hari ini. Nah,
Tadi kan sudah harus tahu cos 120 derajat itu sama dengan berapa. Kalian bisa buka tabelnya dulu. Nah, kalian tidak perlu tidak perlu menghafalkan, tapi kalian harus pahami cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu sama dengan cos 60 derajat tapi di kuadran 2. Nah, kalau cos 60 setengah berarti cos 120 derajat adalah min setengah. Karena kuadran 2 itu nilai cos adalah negatif. Ini pangkat 3 kalikan sin. Nah, sin 120 sama dengan sin 60 tapi di kuadran 2. Nah, sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti kita hitung. Min setengah pangkat 3 adalah negatif 1/8. Kalikan min 8 jadi positif ya. Berarti negatif sama negatif tak tulis dulu aja. Min 8 kalikan min 1/8 kalikan, oh ini sudah dari sini ya, kalikan setengah akar 3. Maka hasilnya ini negatif sama negatif jadi positif. 8 sama 8 coret, berarti tinggal 1 kan. Berarti hasilnya adalah setengah akar 3. Nah, bisa kalian pahami dulu langkah-langkah cara pengerjaannya. Nah, kita langsung ke soal yang ketiga. Misalnya, saya punya fx sama dengan kotangan kuadrat dari 4x. Untuk x sama dengan pi per 4, tentukan turunan fungsi tersebut untuk x sama dengan pi per 4 nilainya. Nah, jadi kita turunkan dulu f aksen x sama dengan pangkatnya dulu ya. Berarti ini adalah 2 kotangan dari 4x. Kemudian fungsinya kotangan itu turunannya apa? Min kosekan kuadrat x ya. Min kosekan kuadrat x. Min kosekan kuadrat x. Karena ini sudah 4x, berarti ini adalah min kosekan kuadrat 4x. Nah, setelah fungsinya kita turunkan sudutnya 4x turunnya apa? 4. Nah, berarti secara utuh bisa saya tulis 4 kalikan negatif 1 negatif 4 kalikan 2 sama dengan negatif 8. Negatif 8 kotangan 4x kalikan kosekan 4 kosekan kuadrat 4x. Nah, untuk x sama dengan pi per 4, kalau pi 180 maka pi per 4 adalah 45 derajat. Kalau kalian kebingungan dengan pi per 4, bisa kalian tulis dengan 45 derajat. Sama saja. Berarti ini f aksen pi per 4 sama dengan min 8 kotangan 4 kali pi per 4 kalikan kosekan kuadrat 4 kali pi per 4. Nah, saya gunakan pi karena ternyata mudah sekali bisa kita coret seperti ini kan. Maka hasil lanjutannya negatif 8 kotangan pi kali kosekan kuadrat pi sama dengan negatif 8. Nah, kotangan adalah 1 per tangan ya. 1 per tangan. Nah, kita cari dulu tangan pi itu berapa. Tangan pi adalah, atau nama lainnya adalah tangan 180 derajat. Nah, tangan 180 derajat itu 0 ya. Berarti kalau kotangan pi itu sama artinya dengan kebalikannya 1 per 0. Nah, tak terhingga atau tidak terdefinisi ya. Saya tulis seperti ini. Nah, nanti kalikan berapapun ya, kalikan berapapun, karena sudah ada tak terhingga, maka nanti atau tak terdefinisi ya, ED ya, maka kalikan berapapun nanti hasilnya juga akan TD. Nah, silahkan bisa kalian simak dulu cara pengerjaannya. Meskipun ini misalnya sin 180 itu 0, kuadrat kan 0, tadi 0 ya.
0 kalikan berapapun kan 0 ya, karena tak terdefinisi maka hasilnya bisa 0 ya. Oh, kosekan kuadrat pi ya, bentar. Kosekan kuadrat pi berarti kosekan 180. Yang kita ketahui kosekan itu 1/sin ya. Sin 180 itu 0. Berarti kalau kosekannya ini juga, ya saya ulangi lagi ya. Karena sin 180 derajat itu adalah 0 ya, maka 1/0 kan tak terdefinisi. Kalau nanti dalam konsep ini kan 1/0 akan mendekati tak hingga, tapi dalam konsep ini bisa kita artikan tak terdefinisi. Maka kalikan berapapun nanti hasilnya adalah tak terdefinisi. Ya, bisa kalian pahami dulu cara pengerjaannya. Nah, berikut ini tadi 1, 2, 3 adalah contoh untuk nilai suatu turunan. Tentunya di turunan yang pertama, karena kita belum mempelajari turunan tingkat tinggi atau turunan kedua, tiga, dan seterusnya. Nah, harapannya supaya kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.